Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhayati Ahmad SPD. Nomor induk mahasiswa 219030495002. Saya adalah guru di SMK Negeri 2 Majene, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Program studi akuntansi dan keuangan di Universitas Negeri Makassar. Ini adalah surat keterangan bebas studi saya dan ini adalah kartu pendaftaran UKIM saya. Pada hari ini Rabu tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja. Berikut adalah video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak yang ibu banggakan. Senang sekali nih bisa bertemu dengan kalian. Anak-anak hebat, anak-anak ganteng dan cantik. Apa kabarnya nih? Sehat semua ya? Alhamdulillah ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan untuk dapat hadir pada pertemuan kita hari ini dalam pembelajaran akuntansi keuangan. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau pimpin doanya? Silakan nak. Saya bos. Ya, silakan nak. Zulkifli. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya dulu, sudah siap untuk belajar? Sudah. Oke, Ibu harap kalian tetap semangat belajar ya. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan sehingga pandemi COVID-19 ini cepat hilang ya. Kemudian Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ini sudah ada 23 yang hadir. Ahmad Alfandi ada? Ada Bu. Fajriani, Hadir Ibu. Taufik Afdal, Fakria Hasman, Hadir Ibu. Nur Amalia Putri, Akib, ada Akib ya? Indah Sari. Baik anak-anakku sekalian, materi kita hari ini yaitu kas kecil. Gambar apa ini nak? Uang Ibu. Uang. Ini adalah uang atau dalam akuntansi nama akunnya
adalah kas. Nah, pertanyaannya adalah mengapa perusahaan membutuhkan uang atau kas? Saya, Bu. Ya, silakan nak. Karena digunakan untuk membeli kebutuhan. Ya, oke. Siapa lagi yang bisa? Ada mungkin jawaban yang lain? Saya, Bu. Nurmadina, Bu. Ya, jawabannya apa nak? Karena kebutuhan perusahaan seperti perlengkapan, peralatan, dan lain-lain. Yang lain? Saya Bu, Ya, silakan. supaya dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan Bu. Oke. Jawaban yang bagus ya. Oke, siapa lagi? Ya, Bu. Saya, Bu. Kurnia, silakan Kurnia. Karena digunakan untuk membayar keperluan perusahaan. Oke, terima kasih Kurnia. Kita kasih aplaus dulu untuk temannya yang sudah menjawab. Terima kasih, jawabannya sudah bagus. Ibu ingin memberikan lagi pertanyaan ya. Dalam perusahaan itu ada yang namanya kas kecil dan kas bank atau kas umum. Kira-kira apa perbedaan kas kecil dan kas umum? Siapa yang mau menjawab? Silahkan. Saya Bu. Saya Bu. Saya Bu. Siapa nak? Gantian. Silakan nak, gantian. Semua dapat giliran. Mirpa. Saya Bu. Asraf, silakan Asraf. Program. Bu. Silakan nak. Kas umum bersifat umum Bu. Biasanya tersimpan di bank dan digunakan untuk membiayai transaksi-transaksi yang relatif besar. Sedangkan kas kecil kebalikannya Bu. Kadang-kadang dia membiayai transaksi-transaksi yang relatif kecil. Oke, bagus jawabannya. Siapa lagi? Masih ada yang mau menjawab? Saya, Ibu. Mirpa, silakan. Kalau kas kecil itu nilainya relatif, sedangkan kas umum nilainya relatif besar. Kalau kas umum nilainya relatif besar, kas kecil nilainya relatif kecil. Ada lagi yang mau? Saya, Ibu. Fajriani, silakan Fajriani. Kas kecil merupakan dana yang dikeluarkan perusahaan dengan jumlah yang relatif kecil, sedangkan kas besar merupakan dana yang disediakan untuk pengeluaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menganalisis pembentukan kas kecil dengan sistem dana tetap dan dana tidak tetap. Kemudian membandingkan metode dana tetap dengan metode dana tidak tetap dalam pengelolaan kas kecil. Yang ketiga, melakukan pencatatan kas kecil dengan sistem dana tetap dan dana tidak tetap. Nah, untuk manfaat kalian mempelajari dana kas kecil untuk kehidupan sehari-hari agar kita dapat melakukan pengelolaan keuangan kita sendiri. Kemudian yang kedua, sebagai bekal apabila nanti ada yang menjadi karyawan dan ditugaskan sebagai pemegang dana kas kecil. Kemudian untuk mata pelajaran akuntansi keuangan sendiri, itu manfaatnya sebagai pengetahuan dasar dalam mengerjakan siklus akuntansi. Nah, untuk cakupan materi yang akan kita pelajari, yang pertama yaitu pengertian kas kecil, kemudian yang kedua, prosedur pembentukan kas kecil, yang ketiga, metode dana tetap dan dana tidak tetap, kemudian yang keempat, pencatatan kas kecil. Nah, mungkin ada yang mau baca ini ya, silakan. Siapa yang bisa baca pengertian kas kecil? Saya, Bu. Ya, silakan nak. Pengertian kas kecil adalah dana yang disediakan secara khusus oleh perusahaan untuk membiayai pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Oke, terima kasih ya Kurnia.
Ya, Jadi dana kas kecil ini disediakan memang untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya relatif kecil. Pengeluaran-pengeluaran kecil. Nah, coba diperhatikan gambar ini, Nak. Kira-kira ini gambar apa ya? Transaksi kecil, Bu. Siapa yang bisa Yang sebelah jelaskan yang sebelah maksudnya ini gambar? kanan. Oke. Siapa, Nak? Siapa sebutkan namanya? Saya, Bu. Ahmad Alfandi, Bu. Ahmad Alfandi, silakan. Itu yang sebelah kiri, Bu. Yang sebelah kiri gambar. Yang sebelah kiri gambar itu cek, Bu. Nah, ini cek. Kemudian Nah, yang sebelah kanan itu cash. ini cash atau uang. Jadi ini adalah transaksi Kecil. Pas kecil. transaksi apa ini? Listrik, Bu. Astaga. Ya, pembayaran rekening listrik. Oke. Jadi di sini ada tanda panah 2 nih. Jadi yang pertama ini dia menggunakan cek. Membayarnya menggunakan cek. Kemudian yang kedua membayarnya menggunakan kas. Kira-kira yang mana ya yang cocok ini? Membayar Cash, Bu, cash. listriknya pakai Karena lebih relatif. Harga kecil, Bu. Bu, cash. cash ya. Iya, Bu. Nah, kalau menggunakan cek kira-kira bagus ya. Kalau kita bayar listrik pakai cek. Tidak efisien sih, Bu. Kalau harganya itu harga kecil dipakai cek itu tidak efisien menurut saya, Bu. Ya. Mungkin ada yang lain, Nak? Pendapatnya sendiri? Kalau kami menggunakan cek terlalu besar. Ya, karena kalau untuk cek itu sebaiknya untuk pembayaran yang relatif besar. Cek ya. Besar. Oke. Besar. Kita lihat jawaban kalian. Nah, sudah cocok jawaban kalian. Kita plus dulu semuanya. Jadi, untuk pembayaran listrik sebaiknya kita menggunakan cash. Nah, Ibu akan tayangkan video. Kalian perhatikan ya. Jadi, video yang Ibu tayangkan ini tentang kas kecil. Tugas kalian yaitu kalian mengamati video dan mencatat poin-poin penting yang terdapat pada video tersebut atau mencatat hal-hal yang belum kalian pahami ya, karena sebentar kita akan masuk sesi tanya jawab. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya bersama saya Ibu Lian Wirliawati. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kas kecil atau petty cash. Di dalam laporan keuangan akuntansi terdapat dua jenis kas. Yang pertama yaitu kas besar atau cash in bank dan yang kedua yaitu kas kecil atau petty cash. Kas besar yaitu dana yang disediakan untuk pengeluaran operasional perusahaan yang sifatnya relatif besar, di mana pembayarannya dapat dilakukan dengan cek. Contohnya yaitu pembelian kendaraan, lalu ada pembelian tanah, kemudian pembelian mesin, dan pembayaran gaji karyawan, dan yang lainnya yang sifatnya relatif besar. Kemudian ada kas kecil atau petty cash. Kas kecil yaitu dana yang disediakan untuk pengeluaran operasional perusahaan yang sifatnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Contohnya yaitu pembelian materai, kemudian pembelian perangko, lalu pembayaran listrik, air atau telepon, kemudian pembayaran konsumsi, biaya iklan, dan lain-lain yang sifatnya relatif kecil ya. Nah, yang akan saya bahas di video kali ini yaitu tentang kas kecil atau petty cash. Di dalam pencatatan jurnal dana kas kecil terdapat dua metode, yaitu yang pertama metode impress atau sistem dana tetap,
Dan yang kedua, metode fluktuasi atau sistem dana tidak tetap. Metode impres yaitu metode pengendalian kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Sedangkan metode fluktuasi yaitu metode pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah. Adapun perbedaan metode impres dengan fluktuasi yaitu untuk metode impres, yang pertama setiap pengeluaran kas kecil tidak dibuat jurnal. Kemudian pada saat pengisian kembali yaitu sebesar jumlah pengeluaran yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, saldo kas kecil akan selalu tetap. Kemudian untuk metode fluktuasi yang pertama setiap pengeluaran kas kecilnya dibuatkan jurnal. Oke, anak-anakku, itu tadi video tentang kas kecil ya. Jadi sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Jadi silakan anak-anakku jika ada yang belum dipahami dari materi yang Ibu jelaskan tadi dan dari video yang ditayangkan, silakan ditanyakan ya. Mungkin ada temannya yang mau bertanya, silakan. Bu. Yusran, silakan Yusran. Mengapa metode dana dikatakan saldonya tetap? Padahal dananya juga digunakan untuk membiayai transaksi. Jadi anak-anakku itu tadi pertanyaan dari Yusran. Siapa yang mau menjawab sebelum Ibu, mungkin ada dari temannya yang mau menjawab? Silakan. Bu, Ya, Taufik Afdal, silakan nak. saya Bu. Silakan Taufik. Katakan saldonya tetap meskipun dananya digunakan membiayai transaksi. Karena pada saat terjadi transaksi, pengeluaran kas kecil, transaksi tersebut tidak dijurnal, sehingga tidak mempengaruhi saldo kas kecil. Sekian. Ya, terima kasih Taufik Afdal. Jadi jawaban yang sangat bagus. Ibu tambahkan sedikit, dikatakan saldonya tetap meskipun dananya digunakan untuk membiayai. Masih ada yang mau bertanya? Saya Bu, nama Fajriani. Silahkan. Mengapa pada saat terjadinya transaksi penggunaan kas kecil pada metode dana tetap tidak dilakukan jurnal, Ibu? Oke, itu tadi pertanyaan Pak Jeriani. Siapa yang bisa jawab nak? Sebelum Ibu Saya, Bu. jawab, Mirpa, silakan nak. Karena ini kita menggunakan dana tetap di mana saldo itu nilainya tidak boleh berubah. Sehingga terjadi transaksi pengeluaran kas, tidak diinginkan untuk pengisian kembali. Nah, Oke, terima kasih ya untuk yang sudah bertanya dan menjawab. Kita beri aplaus dulu untuk semuanya. Mungkin masih ada yang ingin bertanya atau sudah tidak ada lagi. Oke, kalau begitu Ibu akan bagikan LKPD dan kalian diskusikan bersama teman kelompoknya. Kita bahas diskusi LKPD-nya di grup WA ya. Ibu berikan waktu selama 30 menit ya. 30 menit kemudian kita kembali ke Google Meet ini untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. iya Bu.
Jadi yang pertama tadi itu di LKPD yaitu menganalisis transaksi. Siapa yang mau berpendapat, mau mempresentasikan? Ini kelompok berapa ini? Kelompok 1. Oke, silakan. Yeni ya, yang mewakili kelompok 1, silakan dipaparkan hasil diskusinya. Iya, Ibu. Pada tanggal 1 Juli, hasil analisis transaksinya yaitu transaksi ini merupakan transaksi pembentukan dana kas kecil sehingga saldo kas kecil akan bertambah di sisi sebesar 2 juta dan mengurangi saldo kas di sisi kas kredit dengan nilai yang sama. Pada tanggal 2 Juli, transaksi ini merupakan transaksi pengeluaran kas kecil untuk pembelian perlengkapan sehingga akan... Oke, jadi itu tadi yang dipaparkan oleh Yeni yang mewakili kelompok 1. Terima kasih Yeni dan kelompok satunya ya, temannya ya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Kemudian kita lanjut ke kelompok 2. Ya, Bu. Mirpa, oke, silakan. Jurnal untuk metode dana tetap. Oke, silakan Mirpa mewakili kelompok 2 memaparkan hasil diskusinya. Pada metode tetap ini tidak dilakukan penjualan dari tanggal 2 Juli sampai tanggal 23 itu tidak dilakukan penjurnalan, melainkan dicatat pada buku kecil atau catatan-catatan kecil. Dan transaksi-transaksi yang terjadi ini dicatat pada saat pengisian kembali, yaitu pada tanggal 31 Juli 2020. Jurnalnya yaitu perlengkapan dan... Oke, itu tadi pemaparan dari Mirpa mewakili kelompok 2 ya. Terima kasih. Jadi jurnal untuk metode dana tetap. Kemudian kita lanjut untuk kelompok 3. Ini jurnal metode dana tidak tetap. Siapa yang mau mewakili kelompoknya? Metode dana tidak tetap merupakan suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil yang dimana jumlah kas
kas kecil akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Metode dana tidak tetap pada tanggal 1 Juli, debit 2 juta, kreditnya 2 juta. Pada tanggal 2 Juli, akun perlengkapan. Debit 550.000 dan kredit pun juga 500.000. Oke, Oke, terima kasih Murfika ya. Jadi untuk dana tidak tetap itu jurnalnya untuk pengeluaran, transaksi pengeluaran itu tetap dicatat jurnalnya ya. Beda dengan tadi dana tetap. Kelompok 3 juga kita beri aplaus ya. Terima kasih. Dari materi yang telah kita pelajari, mungkin siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang apa yang telah kita dapatkan hari ini? Siapa? Ya, Pak Ria. Silakan, Nak. Setelah mempelajari materi, ada beberapa hal yang dapat saya simpulkan, yaitu yang pertama adalah kas kecil adalah kas yang dibentuk perusahaan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang nilainya kecil dan tidak efektif jika dibayar menggunakan cek. Yang kedua adalah dalam pencatatan kas kecil dikenal dua metode, yaitu metode dana tetap dan metode dana tidak tetap. Metode dana tetap tidak dijurnal saat terjadi transaksi menggunakan kas kecil, tetapi hanya dibuatkan catatan saja. Nanti pada saat pengisian kembali, baru akan dicatat semua biaya yang telah dikeluarkan. Sementara metode dana tidak tetap akan dijurnalkan setiap kali terjadi transaksi. Itulah kesimpulan dari saya. Oke, terima kasih ya Pak Ria atas kesimpulan yang telah diberikan. Oke, anak-anakku, kita telah mempelajari materi tentang kas kecil. Mungkin masih ada yang belum difahami atau sudah tidak ada lagi ya? Sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Baiklah, Ibu rasa pertemuan kita hari ini cukup. Untuk pertemuan berikutnya, silahkan kalian mempelajari materi tentang rekonsiliasi bank. Jadi kalian bisa mencari materi di internet ataupun meminjam buku di perpustakaan. Kemudian untuk menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang dari kalian bisa memimpin doa? Silakan. Yusran, pimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, alangkah baiknya kita membaca doa. Ya, dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, terima kasih ya Yusran ya. Ibu. Oke, anak-anakku sekalian, Ibu ucapkan terima kasih. Kalian sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Tetap semangat ya nak untuk belajarnya. Kemudian apa yang kita pelajari hari ini berkah untuk kalian dan berkah pula untuk Ibu ya. Tetap semangat, semoga kalian semua tetap sukses ya. Terima kasih dan Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya.